Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam sharing kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terambil dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur diberi kesempatan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi kami dengan hikmat dan pengertian yang benar, agar kami semakin hari semakin tunduk dan taat kepada Tuhan, sumber kebenaran dan kehidupan. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan benar. Amin. Firman Tuhan berkata-kata sebagai berikut. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudara, kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berangkat dari bagian Alkitab ini, Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya mengangkat tema mengenal Kristus, memulihkan. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang masih menjadi misteri bagi kebanyakan orang sekarang ini, yaitu siapakah Kristus itu? Siapakah Kristus? Rasul Petrus pernah memberikan jawaban yang tegas atas pertanyaan ini, yang ditulis dalam Injil Matius 16 ayat 16. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus pun pernah mengatakan, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Matius 27 ayat yang ke-54. Saudara-saudara yang kekasih, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini, kita juga menemukan suatu pertanyaan seperti yang terdapat dalam ayat 41. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara-saudara yang kekasih, disinilah sesungguhnya titik pemulihan. Disinilah sesungguhnya titik kelegaan, bahwa pemulihan dan kelegaan terjadi bukan karena badai itu sudah lewat, tetapi pemulihan, kelegaan terjadi oleh karena para murid dan orang-orang yang menyertai dalam pelayaran itu melihat siapa di balik badai itu. Siapa yang mampu mengendalikan badai? Sehingga dengan penuh rasa takjub, dengan penuh rasa takut, rasa hormat, mereka berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini, memberikan kepada kita beberapa prinsip yang penting terkait dengan mengenal Kristus, memulihkan, sebagai tema yang diangkat dalam perenungan ini. Hal pertama,
mengenal pelayanannya memulihkan pelayanan kita. Kita melihat dalam bagian ini sebuah totalitas pelayanan kasih yang Yesus tunjukkan sebagai suatu keteladanan pada kita. Ayat 35 memberikan suatu informasi yang jelas kepada kita. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dia sudah seharian melayani orang banyak. Dan dikatakan di sini hari sudah petang, sudah malam, sudah saatnya dia beristirahat. Untuk kebanyakan orang ini sudah saatnya untuk istirahat. Dan paling tidak saatnya dia mendapatkan apresiasi dari orang banyak yang sudah dilayaninya sepanjang hari. Tetapi totalitas pelayanannya membuat dia tidak berhenti untuk bergerak dalam misi pelayanannya. Dia berkata kepada para murid, mari kita bertolak ke seberang. Sebab di seberang sana ada kebutuhan pelayanan yang sudah menantinya. Dan itu kita dapat menemukan dalam pasal selanjutnya. Bagaimana pelayanan-pelayanan yang telah menantinya di seberang. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditunjukkan Kristus dalam semangat pelayanannya itu memang sangat terkait dengan tema Injil Markus itu sendiri, yang ditulis dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Disinilah sesungguhnya mengenal pelayanan kasihnya itu seharusnya mendatangkan pemulihan pada sikap hati kita melayani Tuhan. Paling tidak ini menjadi catatan refleksi penting bagi kita sebagai gereja Tuhan masa kini. Bagi orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan masa kini yang seringkali pelayanannya telah terjebak kepada sesuatu yang orientasinya organisatoris semata-mata. Hal-hal yang bersifat duniawi, mengejar jabatan ini, jabatan itu, sehingga kemudian pelayanan tidak lagi diperhatikan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa jika kita sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, simpati dan empatinya dalam pelayanan, harusnya itu mentransformasi gerak pelayanan kita sebagai gereja masa kini. Sudah malam, tapi dia masih harus bergerak, memikirkan kebutuhan-kebutuhan pelayanan selanjutnya yang telah menanti dia. Ini suatu catatan penting bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, pelayanannya kepada kita yang penuh dengan totalitas, dedikasi yang tinggi. Ini sesuatu yang seharusnya memulihkan kita yang barangkali mulai terjebak kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Mengenal Kristus, mengenal pelayanannya, seharusnya memulihkan pelayanan kita. Tapi juga yang kedua, mengenal kuasanya memulihkan keyakinan iman kita. Dalam perjalanan menuju ke seberang, di tengah danau itu sekonyong-konyong ada taufan yang begitu kuat yang mengamuk. Dan kemudian Yesus menunjukkan mujizatnya, kuasa mujizatnya. Dan dia berkata, diam, tenanglah. Lalu kemudian angin dan danau pun itu menjadi tenang, menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat yang Yesus lakukan di sini benar-benar mau memperlihatkan kepadanya tentang, memperlihatkan kepada kita, memperlihatkan kepada semua orang bahwa Dia itu berdaulat atas ciptaan. Dan itu mengenal siapakah Dia, sebagaimana pertanyaan para murid waktu itu, siapakah gerangan orang ini? Apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dia berdaulat atas ciptaan, Dia berdaulat mengendalikan badai. Saudara-saudara yang kekasih,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini amat penting bagi kita untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Dia. Sehingga tantangan-tantangan dalam bentuk apapun dalam pelayanan yang sedang kita hadapi seharusnya tidak membuat kita kehilangan keyakinan. Sebab kita percaya bahwa Dia sanggup memulihkan kita dengan kuasanya, dengan otoritas. Itulah sebabnya ketika Dia menghentikan badai itu, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Dan ini merupakan satu catatan kritik yang penting bagi kita sebagai gereja Tuhan, yang seringkali kehilangan keyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita, Tuhan sanggup untuk dapat menolong kita di tengah-tengah berbagai kenyataan pergumulan yang kita alami. Seringkali kita menjadi begitu ragu dan kehilangan kepercayaan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk dapat membawa kita di tengah-tengah begitu banyak hal yang mungkin membuat kita telah kehilangan pengharapan. Yesus sanggup untuk memulihkan kita. Dia dapat berkata kepada badai, Dia dapat berkata kepada pergumulan apapun, "Diam, tenanglah." Maka semuanya itu akan menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang kekasih, selanjutnya mengenal Kristus bukan hanya memulihkan pelayanan kita, memulihkan keyakinan kita, tetapi juga memulihkan penyembahan kita. Apa yang dikatakan dengan penuh rasa hormat dan takjub dalam ayat 41, "Siapa gerangan orang ini?" adalah sesuatu reaksi respon yang tulus mengakui bahwa Dia adalah Allah yang tak dapat disejajarkan dengan apapun juga. Dan ini merupakan sebuah bentuk penyembahan yang lahir dari dalam hati. Suatu penyembahan yang tidak dapat disejajarkan dengan pola ibadah apapun, tetapi suatu bentuk penyembahan yang benar-benar lahir dari kesungguhan, sehingga kemudian dengan penuh rasa takjub berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Ini merupakan satu pertanyaan, tetapi juga rasa hormat yang penuh dengan takjub kepada Dia. Mereka seperti sedang berhadapan dengan pribadi yang maha kudus, maha besar, sehingga mereka malu oleh karena mereka tidak percaya. Sehingga mereka mengevaluasi bagaimana mungkin kami membangunkan Dia, sebab kita percaya bahwa perjalanan itu tidak pernah bisa digagalkan oleh badai. Perjalanan Yesus menuju ke seberang, rencana Yesus untuk kita semua tidak mungkin dapat digagalkan oleh badai, oleh pergumulan sekalipun. Disinilah kemudian titik pemulihan penyembahan kita kepada Tuhan menjadi dipulihkan, dan kita kemudian diarahkan lagi untuk benar-benar menyembah Dia, bukan karena mujizat. Penyembahan kita kepadanya bukan karena terjadi mujizat. Demikian juga dengan para murid pada waktu itu, pemulihan kelegaan yang mereka responi pada waktu itu bukan karena mujizat telah terjadi, tetapi karena mereka melihat siapa Dia di belakang mujizat ini. Sehingga kemudian pemulihan benar-benar merupakan konsekuensi dari pengenalan yang benar kita akan Kristus. Akhirnya Tuhan menolong kita, memulihkan kita dalam hal pelayanan kita menjadi makin bergairah, sebagaimana yang Yesus teladankan. Dia terus-menerus melayani, bukan untuk dilayani. Kiranya kita dipulihkan dari aspek iman kita yang tidak terus-menerus terjebak kepada keraguan, kecemasan dan berbagai sikap masa bodoh. Dan kemudian kiranya penyembahan kita kepada Tuhan semakin dipulihkan, di mana kita semakin bertumbuh mengenal Dia, Allah yang Maha Besar, di mana segala penyembahan dan hormat layak dipersembahkan kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.